Hari ini kita mau belajar dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sini ada 5 ayat. Saya mau kita baca secara bergantian ya. Yang pertama ayat 38 saya akan membacakan. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan pekerjaan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baik, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Jadi Yesus, seperti yang kita ketahui, Lukas mencatat perjalanan Yesus masuk dari satu kota ke kota, dari satu kampung ke kampung untuk menyebarkan kerajaan, Injil Kerajaan Surga. Nah, di kampung tersebut ada seorang perempuan yang bernama Marta. Ya, tentu saja Marta juga sudah karena Yesus sering berjalan-jalan dan kita tahu ya popularitas Yesus sangat terkenal ya. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Marta yang mau menerima Yesus di rumahnya. Ya, tentu saja kita tahu bahwa Yesus tidak meminta-minta untuk diterima, tetapi pasti ada Marta sendiri yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Ya, kemudian perempuan ini memiliki seorang saudara ya yang bernama Maria yang kita tahu bahwa Maria ini adalah kakaknya ya. Nanti kita bisa baca ketika ada kisah Lazarus karena mereka itu sebenarnya bertiga, Marta, Maria dan Lazarus. Nanti kita bisa tahu bahwa Maria adalah kakaknya ketika dicerita Lazarus ya, bagaimana kedua wanita ini menangis ketika Lazarus mati dan Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Nah, tetapi kita lihat di sini ada perbedaan ya. Di ayat yang ke-39, perempuan itu punya saudara yang namanya Maria. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Maria di sini langsung dikatakan oleh Lukas, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Marta? Marta sibuk sekali melayani. Ya, kita lihat di sini lucu ya, bahwa Marta yang mengundang Yesus datang, tetapi Marta sendiri tidak mendengarkan Yesus atau tidak, tapi dia hanya sibuk melayani Yesus tanpa mengetahui sebenarnya apa yang Yesus bawa atau apa ajaran yang Yesus akan berikan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan pekerjaannya. Ya, nah ini kadang-kadang banyak jebakannya di sini. Ya, Marta merasa karena ini adalah rumahnya dia, dan dia sedang mengundang Yesus bersama murid-muridnya. Yang kita tahu selain 12 ada murid-murid yang lain juga yang mengikuti Yesus, maka Marta sibuk sekali melayani tamu, ya. Karena Marta ingin menjadi tuan rumah yang baik, maka dia melayani tamu. Tetapi Marta melihat bahwa kenapa ya dia melayani sibuk seorang diri, sedangkan kakaknya Maria atau saudara perempuannya malah mendengarkan perkataan Yesus, ya. Nah, lalu dia berkatalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi kesannya kayak ngomong, Tuhan kamu nggak tahu saya tuh sibuk. Tolong dong suruh Maria untuk bantu saya. Ya, suruhlah dia membantu aku. Ya, karena dulu di Israel sama lah ya dengan di sini sistemnya masih patriarki, yaitu apa? Bahwa wanita itu bekerja untuk melayani pria. Baik, kalau misalnya tamunya datang, ya melayani tamu, melayani makan, melayani semuanya. Ya, kalau kita lihat di film-film juga kalau tamu, ya nggak usah di film-film ya. Kalau kita sendiri ada tamu datang, pasti kita sibuk ya. Dan most of kebanyakan apa yang melayani adalah wanita. Ya, wanita akan menyiapkan makan, akan menyiapkan minum dan segala macamnya. Ya. Nah, tetapi lihat apa jawaban Yesus.
Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Tuhan tahu Marta khawatir. Kenapa? Tuhan melihat bahwa Marta nggak mau namanya jelek. Marta yang mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang, Marta mau melayani mereka dengan baik sehingga apa? Sehingga Marta mendapatkan satu pujian. Wah, dia memang tuan rumah yang luar biasa. Tapi buat Tuhan, kamu ngapain khawatir dengan cara pandang atau kamu khawatir dengan komen orang? Kamu mencari puji-pujian dari manusia sehingga kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, yang lucunya apa? Bagian itu yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Tuhan sedang berkata apa? Marta, kalau kamu sekarang sibuk hanya dengan banyak perkara yang tidak penting, itu bagian itu akan bisa dikerjakan oleh orang lain dan akan banyak orang yang mengerjakan hal itu. Tetapi duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, itu adalah bagian kita pribadi dan yang tidak bisa diambil daripada kita. Ya, itulah arti dari perkataan Yesus. Lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini ya, seorang Kristen kadang-kadang menghadapi dilema. Apa dilemanya? Kita tahu, ya, ada pelayanan dan ada kehidupan sehari-hari. Ya, kita punya 24 jam, 8 jam bekerja, 8 jam kita menikmati diri kita, ya, 8 jam untuk tidur. Itu adalah porsi yang ideal, ya. Tetapi kita lihat 8 jam dalam bekerja atau melakukan pelayanan, kadang-kadang kita melakukannya tidak 8 jam, tapi lebih dari 8 jam. Kadang kita bisa bekerja sampai 12 jam dan lain-lain. Terus juga kita masih menghabiskan waktu bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita, melakukan hal-hal yang lain. Itu sehingga total-total 8 tambah 8, 16 jam ya kita membuka mata untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, tetapi dari 16 jam yang kita punya pada saat kita melek, berapa jam yang kita pakai untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen merasa, duh saya nggak punya waktu, saya sibuk, nggak ada waktu. Padahal semua orang punya waktu. Jadi masalahnya bukan di nggak punya waktu, karena semua orang cuma punya kuota 24 jam. Jadi nggak ada tuh yang nggak punya waktu, semua punya waktu. Hanya apakah kita bisa memanage waktu tersebut di antara 24 jam itu kita punya waktu khusus untuk membangun persekutuan dengan Tuhan atau semuanya kita pakai untuk kesibukan kita, baik bekerja, baik pelayanan, baik membangun usaha dan lain sebagainya. Tetapi jebakannya apa? Banyak orang Kristen yang sibuk melayani. Mereka sudah mulai masuk ke arah atau ke area di mana pelayanan itu adalah pekerjaan, di mana pelayanan itu adalah hobi, di mana pelayanan itu ada kesenangan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan itu ada popularitas. Karena di dalam pelayanan juga ada yang namanya aktualisasi diri. Karena di dalam pelayanan juga ada yang namanya adrenalin. Ya, di mana ketika kita melayani dengan sukses, di mana kita melayani dengan baik, sempurna, perfect, dan orang udah mulai terima kasih ya atas pelayanannya. Nah, kadang-kadang kata-kata itu yang membuat kita terganggu karena kita merasa, wah, kita melayani sehingga ada orang yang terberkati dengan pelayanan kita. Sampai kita lupa siapa sebenarnya yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita izin, bahkan memberikan kita hikmat untuk melayani. Ya, nah itulah yang membuat kita lupa bahwa dalam melayani kita perlu juga duduk diam di bawah kaki Yesus. Ya, jadi yang terpenting itu apa? Itu yang membuat kita lupa karena di dalam pelayanan itu ada banyak hal yang kita lihat. Mari kita lihat perikop tentang Marta dan Maria ini bisa menolong kita untuk melihat sebenarnya apa sih hal utama dalam hidup iman kita. Lukas 10 ayat 42. Camkan ini baik-baik bahwa Yesus berkata hanya satu saja yang perlu, ya. Jadi dalam kehidupan kita hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Dari kata-kata Yesus ini kita bisa melihat bahwa ada bagian yang terbaik, ada bagian yang baik, ada bagian yang kurang baik, dan ada bagian yang tidak baik. Nah, dan ada bagian yang tidak akan diambil daripadanya, ada juga bagian yang akan diambil daripadanya. Lalu, yang mana yang kita pilih? Karena buat Tuhan hanya satu saja yang perlu, apa? Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya atau daripada kita. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada 3 tokoh,
yaitu ada Tuhan Yesus, ada Marta, dan ada Maria. Ya, nah, kalau kita mau eksposisi teks atau kita bedah teksnya satu persatu, kita lihat dari Marta. Di ayat 40 sampai 41. Ya, di situ ada kata peris pato atau peries pato. Nah, peries pato itu apa? Kalau kita kembali kepada ayat, peries pato itu ada di ayat yang ke-40. Di sini ada kata-kata apa? Marta sibuk sekali melayani. Ya. Jadi kalau kalau kita lihat bahasa aslinya sibuk sekali melayani. Itu peries pato. Artinya apa? Terseret ke sana kemari. Nah, kalau kita lihat kata-kata terseret ke sana kemari, jadi kita bisa lihat ya, Marta itu seperti setrikaan. Ya, di sini digambar cuma tiga, tapi kita tahu bahwa Yesus itu datang dengan rombongan. Ada begitu banyak orang sehingga dia harus kasih minum. Ini minumnya udah kosong, sibuk diisi. Kalau zaman sekarang mah kasih kopi, kasih kue, kasih ini, kasih itu, apa segala macamnya. Piring yang kotor ya, piring yang kosongnya udah cepet diambil, cuci, masukin lagi makanan dan segala macam. Ya, nah kita lihat Marta ingin menyenangkan Yesus, tetapi dengan apa? Dengan melayani. Bukannya salah hal itu ya. Tetapi kita lihat Marta sibuk sekali melayani. Yesus bukan tidak mau dilayani, ya Yesus mau dilayani. Tetapi Marta kehilangan fokus. Masalahnya bukan di pelayanan, tetapi di fokus yang terpecah. Perispato ini mengatakan seperti yang kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita badan kita tuh seperti melihat atau seperti refleks gitu untuk kesana kemari itu, nggak fokus, nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Jadi, oh sibuk kalau kata bahasa sekarang mah sibuk nggak puguh gitu ya, capek tapi nggak tahu dapat apa gitu ya. Nah jadi ini bahasa yang asli yang digunakan untuk menggambarkan Lukas itu menggambarkan Maria itu sedang sibuk sekali melayani, tapi nggak jelas sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Nah, Marta ini terseret, kalau kita lihat Marta terseret oleh banyak hal. Ya, dia sibuk melayani murid-murid Yesus yang nggak tahu sebenarnya hasilnya mau apa, tujuannya mau apa. Fokusnya banyak terpecah, ya. Tetapi setelah itu apa yang dia lihat? Ketika dia sibuk melayani, dia melihat kenapa saudaranya malah diam aja ngedengerin Yesus. Ya, ini ada orang yang kedua, yaitu Maria. Maria duduk di kaki Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kita lihat di sini apa? Maria terus mendengarkan perkataannya. Artinya kata-kata terus mendengarkan perkataannya, bahasa aslinya itu tekun mendengarkan. Enggak ada satupun dia terdistract. Dia benar-benar fokus ngedengerin ajaran Tuhan. Dia benar-benar tekun mendengarkan apa perkataan Tuhan. Nah, kita melihat sikap seorang murid yang baik adalah duduk dan mendengarkan. Ya, kalau kita di sekolah semua murid-murid kita duduk dan mendengarkan gurunya. Ya, sehingga dia tahu apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh gurunya. Di mana Maria memilih bagian yang terbaik. Ya, artinya apa? Itu adalah prioritas yang benar. Kata-kata bagian yang terbaik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, menggambarkan Maria telah menetapkan prioritas yang benar dan dia mengerjakan prioritas yang benar. Ya, Maria tidak menolak pelayanan. Ya, tentu saja sebagai seorang wanita, Maria juga harus membantu Marta untuk melayani. Tetapi Maria tahu momen itu, saat itu adalah saat yang langka, di mana Yesus hadir di rumahnya. Jadi dia nggak perlu berdesak-desakan dengan orang lain pada saat misalnya mendengar Tuhan Yesus di pinggir danau, mendengar Tuhan Yesus di atas bukit, atau mendengar Yesus bersama ribuan orang yang lain. Tapi Yesus datang ke rumahnya, duduk di ruang tamunya, atau mungkin di ruang makannya kali ya. Dan dia tahu saat itu melayani tamu-tamu sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi apa? Ada tamu agung yang bicara dan saya harus mendengarkan dia bicara. Ya, Maria tidak menolak pelayanan, tapi ia mengerti urutan yang benar. Yaitu apa? Mana yang lebih penting? Dari yang penting. Ya, firman Tuhan lebih datang dahulu, baru melayani. Kenapa? Karena Maria tahu ini saat yang langka, ini saat yang eh, apa priceless.
atau ini adalah prestige di mana dia bisa Yesus sendiri hadir di rumahnya, dia bisa mendengarkan firman Tuhan langsung di rumahnya, sehingga menurut dia pelayanan yang lain nggak penting, yang paling penting adalah ini. Ya, dia tahu urutan yang benar. Ya, nah kemudian di sini ada peran yang ketiga yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita melihat ada Marta, ada Maria, dan ada Tuhan Yesus. Nah, tuh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita melihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberi prioritas yang benar. Prioritas yang bagaimana? Tuhan tahu. Marta komplain sama Tuhan. Tuhan, tolong dong suruh Maria bantuin saya. Ya, kenapa? Karena saat itu suasana rumahnya sedang riweuh, sedang penuh orang, ya, dan Marta merasa kecapean, kelelahan, tidak ada yang membantu, ya. Nah, dan sementara dia melihat saudaranya tuan rumah yang lain malah diam saja, ya. Nah, lalu dia bilang, Tuhan, kamu nggak peduli, ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Tuhan tidak menolak pelayanan praktis dari Maria. Tetapi Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Ya, nah Tuhan tahu dalam hidup kita, dalam hidup Maria, dalam hidup Marta itu banyak perkara. Ya, tetapi Tuhan bilang, fokus kamu salah. Saat ini ada satu yang perlu apa? Kamu dengerin saya. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, Yesus tidak menolak pelayanan praktis Marta, tetapi ia menegur fokus yang salah. Inti yang utama dari setiap pelayanan dan inti yang utama dari hubungan kita dengan Kristus adalah relasi pribadi dengan Kristus, yaitu apa? Mendengarkan Kristus. Iya, melayani Kristus penting, penting. Melakukan pelayanan penting, penting. Tetapi buat Yesus yang paling penting adalah mendengarkan perkataan. Nah, terkadang kita, ya contohnya aja, pada saat kita lagi eh, orang tua dengan anak, apa hal yang paling menyenangkan orang tua? Satu, ketika anaknya mendengarkan perkataan. Ketika kita pacaran, coba Koleo sama Kamelda pacaran. Apa yang paling Koleo dan Kamelda senengin waktu pas pacaran? Pasti pada saat ngobrol, bener nggak? Waktu Koleo ngomong, Kamelda dengerin. Waktu Kamelda ngomong, Koleo dengerin. Kan kita nggak suka kan kalau kita lagi ngomong terus orang teh culeos aja, pura apa? Padahal ini lagi ngambilin apa minum buat kita. Terus udah gitu, nih minum, nih ini. Jadi kita ngomong tuh sambil dianya tuh jalan-jalan sambil ngerjain yang lain. Kan kesannya kayak, halo, emang nggak penting ya ngobrol sama saya? Duduk dong bareng sama saya. Itu. Nah, buat Tuhan Yesus juga sama. Yang paling utama adalah bagaimana Maria mendengarkan Dia, bagaimana kita menjaga relasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat prinsip teologi dari perikop ini adalah apa? Yang pertama, the main thing is Christ Himself. Ya. Yesus harus menjadi pusat kehidupan rohani kita. Ya, semua pelayanan hanya bernilai jika berakar pada Dia. Jadi segala sesuatunya itu awalnya, pusatnya harus atau startnya harus dari Yesus. Ya, dan kita lihat kalau semua pusatnya dari Yesus, maka firman Tuhan mendahului aktivitas. Ya, mendengarkan firman Yesus membentuk dasar bagi pelayanan. Jadi kalau kita merasa kita bisa melayani tanpa firman, hati-hati. Kita sedang memberikan kesombongan kepada rohani kita bahwa kita bisa melayani tanpa firman Tuhan. Kita bisa melayani tanpa kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa melayani tanpa kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itulah yang sering membuat kita merasa burn out di pelayanan, capek di pelayanan. Kenapa? Karena kita nggak terhubung dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hanya sekedar formalitas. Hai Tuhan, apa kabar? Udah ya, saya mau melayani dulu. Hai Tuhan, apa kabar? Ntar ya, saya mau khotbah dulu. Hai Tuhan, ntar ya, saya mau nyanyi dulu di gereja. Hai Tuhan.
saya mau retreat dulu. Nah, tetapi kita sendiri tidak menyediakan waktu. Tuhan, ini saya mau melakukan ini, saya penting, saya perlu Engkau, tolong Tuhan. Kalau kita memang apa seorang pelayan yang humble, yang rendah hati, sebelum melakukan apapun kita pasti minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya kekuatan, karena saya nggak bisa melayani tanpa Engkau. Nah, seberapa sering kita melakukan hal itu? Kita mendahului, bahkan kita nggak berani pelayanan kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang akhirnya pelayanan hanya menjadi sebuah formalitas, sebuah pekerjaan, sebuah rutinitas, bahkan menjadi sebuah hobi. Pelayanan bisa jadi hobi loh. Oh, saya senang banget melayani. Kenapa? Oh, itu hobi saya. Saya senang dilihat orang. Saya senang menyalurkan bakat saya menyanyi. Saya senang menyalurkan bakat saya main musik. Terus udah gitu di, dilihat orang. Dan plus saya kadang-kadang dapat pujian. Wah, permainan kamu hari ini bagus sekali. Ya, contohnya saya senang juga melayani ketika saya menghibur orang tertawa. Wah, saya happy. Akhirnya lama-lama kita merasa bahwa oh, tanpa saya pasti nggak rame. Oh, kalau tanpa saya pasti nggak jalan. Ya. Nah, akhirnya kalau kita punya pikiran kayak gitu, itu pelayanan kita akan menjadi kosong. Kenapa kita bisa punya pikiran kayak gitu? Karena kita merasa bahwa pelayanan itu saya lakukan, ah, saya nggak usah terhubung dengan Tuhan juga saya bisa melakukan pelayanan. Nah, ketika kita punya pikiran kayak gitu, itu yang repot. Ya. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga yang harus kita ingat ya adalah prioritas menentukan arah hidup. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita nggak bisa melakukannya secara bersamaan. Ya, nggak semua bisa kita lakukan secara paralel. Ada yang series. Series itu artinya berurutan. Menentukan urutan yang tepat itu menentukan arah hidup kita. Ketika prioritas kita salah atau ketika kita menentukan yang terutamanya itu salah, maka arah hidup kita bisa salah, ya. Atau arah hidup kita bisa berputar-putar di tempat. Kenapa? Karena kita salah menentukan prioritas. Ya, kita harus tahu prioritas yang benar. Kemudian Marta itu menggambarkan adalah orang percaya yang sibuk, tetapi dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dia nggak tahu apa sih yang paling penting ketika Tuhan Yesus hadir di rumah. Buat dia Tuhan Yesus hadir di rumahnya ya ya sudahlah. Berarti akan banyak tamu, akan banyak orang, akan banyak pelayanan yang saya lakukan. Tapi dia nggak tahu bahwa yang paling penting dari kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya adalah apa? Duduk diam untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita. Secara pribadi, sudahkah kita punya waktu khusus untuk berdoa, untuk membaca firman, dan untuk kontemplasi? Ya, atau keheningan. Saya senangnya dengan kata-kata kontemplasi. Kontemplasi itu bagaimana kita duduk merenung atau solitude lah ya, tenang, lalu kita mendengarkan Tuhan. Saya nggak tahu, saya percaya Tuhan nggak pernah audible yang, hai Susan, dengarkanlah saya enggak. Tapi dalam keheningan, Roh Kudus bicara. Kan kita tahu Roh Kudus itu adalah manis dan lembut. Dia nggak pernah ngomong dengan teriak-teriak, kayak Susan gitu ya, ngomongnya wow 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 enggak ya. Tapi dia lembut, dia berkata dengan lembut kepada kita. Makanya dia disebut Roh penolong, Roh penghibur. Nggak ada orang menghibur dengan bentak-bentak, enggak. Ya. Nah, sebenarnya kata-katanya jangan sisihkan waktu, tapi tetapkanlah waktu. Ya, jadi 24 jam yang kita punya. Schedulekan kapan kita mau punya waktu untuk doa, firman, dan kontemplasi. Ya, kontemplasi ini sangat penting. Bagaimana kita merecharge diri kita. Kita nggak bisa merecharge diri kita dengan kesibukan. Kalau kita mau merecharge diri kita, ya kita harus ini dulu, harus mencari tempat di mana kita bisa diam, duduk, dan beristirahat. Ya ingat, dalam 1 minggu, 7 hari, Tuhan meminta kita untuk menyediakan 1 hari untuk kontemplasi. Ya, nah, kita lihat juga bahkan di Israel ada yang namanya tahun ke-7, tahun pembebasan. Ya, di mana itu tuh sama dengan melambangkan kita menyediakan tahun itu untuk rilis, memberikan banyak apa
kebahagiaan buat orang lain. Ya, bukan sibuk terus mencari apa aja buat kita. Ya, sama. Dalam 24 jam kita jangan terus sibuk mencari apa buat kita. Tapi kita perlu rilis, diam, dan mendengarkan suara Tuhan. Itu yang perlu kita atur. Terus yang kedua adalah pelayanan. Jangan sampai sibuk dalam program gereja. Ya, apalagi Ci Susan kan spesialis membuat program, betul. Ada retreat lah, ada doa pelayan lah, ada apalagi outing lah, ada olahraga bareng lah, wah ada banyak ya. Tapi itu program gereja. Nah, jangan kita merasa bahwa selama saya udah ikut program gereja sebanyak-banyaknya, artinya saya sudah terhubung dengan Tuhan. Enggak. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan pribadi. Ya, jadi itu perlu dibangun one to one. Ya, satu lawan satu. Nggak bisa dengan satu lawan rombongan. Gitu ya. Jadi doa syafaat di gereja itu bukan sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang namanya doa syafaat ya berarti kita sedang mendoakan orang lain. Ya, kita datang beribadah itu dengan Tuhan. Kita sedang membangun, mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh pendeta. Tapi jangan lupa bahwa kita sendiri harus duduk diam di rumah untuk membaca firman Tuhan itu sendiri. Ya, tapi saya nggak ngerti sih kalau baca firman Tuhan sendiri. Nggak apa-apa. That's why di Warta Jemaat itu ada apa? Renungan. Dibaca renungannya sendiri. Ya. Terus udah gitu kita, oh Ci kalau saya bacanya berdua, boleh nggak suami istri? Boleh. Ya, bagaimana suami istri membangun berdua. Tetapi kalau suami istri bisa berdua, tapi bisa juga punya waktu sendiri. Ya, baca firman bersama istri dan suami, baca firman juga sendiri. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, dalam keluarga, ya, bimbing keluarga kita untuk duduk bersama di kaki Yesus. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Suami istri ajak suaminya atau ajak istrinya untuk yuk sama-sama baca firman Tuhan. Ya, bukan terus cari duit aja atau terus ngurusin rumah aja. Orang tua ajak anaknya untuk baca firman. Ya, puji Tuhan, suami saya itu sangat amat senang sekali mengingatkan anak saya untuk baca firman. Ya, dulu Philip sangat rajin baca firman. Nggak tahu ya, makin gede makin gak makin malas baca firman. Ya, sibuk main ML. Tetapi puji Tuhan suami saya ingat apa senang, bukan senang tapi selalu telaten ngingetin, ayo Phil baca dulu firman, ayo Phil baca Alkitab, baca Alkitab. Bahkan William juga sudah ikut baca Alkitab. Nah, kadang-kadang saya suka ngerasa kok saya nggak diajakin. Nah, akhirnya kita kadang-kadang baca firman bareng-bareng. Ya, nah di keluarga harus ada yang mau eh, jadi reminder, jadi alarm. Ayo baca firman, baca firman, baca firman. Ya. Kemudian di komunitas gereja, bagaimana aplikasi praktisnya? Pastikan semua kegiatan dan program tetap menjadikan Kristus pusat. Ya, jadi segala pelayanan yang kita lakukan, segala program yang kita lakukan, semuanya berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada aktualisasi diri, bukan berpusat kepada nama gereja, bukan berpusat kepada kesenangan manusia, tetapi hanya berpusat kepada Kristus. Ya, dan jangan pernah lupa bahwa setiap pelayanan program bisa bisa berlangsung, bisa berjalan semua karena Kristus. Bukan karena uang, bukan karena kehebatan, bukan. Ya, memang uang membuat program berjalan. Tetapi yang paling penting Kristus. Ya, ketika Kristus berkenan ada di situ, maka program apapun, kegiatan apapun tidak akan sia-sia. Sekarang kita mau berdiskusi sebentar ya. Mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 menit. Apa saja kesibukan Marta di zaman sekarang yang sering menyita pikiran dan waktu kita? Nah, di sini ada 7 orang. Baik, kalau gitu mungkin yang nomor 1 saya bertanya dari Putri. Putri, boleh dijawab yang nomor 1. Apa saja kesibukan Marta di zaman sekarang yang sering menyita pikiran dan waktu kamu? Saya abaikan gitu, saya abaikan, tidak peduli gitu, tidak peduli mendengarkan eh, firman Tuhan, atau saya tidak mau baca Alkitab gitu. Tapi saya sibuk yang lain gitu ya. Saya sibuk yang lain dalam pekerjaan aku daripada dengan
bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya supaya kita jangan sampai kita jangan sampai ada pikiran kita tidak tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita eh, harus ada sadar diri dalam pribadi sendiri, dan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, jangan sampai kita sibuk yang lain gitu. Jangan seperti Marta gitu. Ikutilah seperti Maria, dia mendengarkan firman Tuhan walaupun pekerjaannya lain belum selesai gitu. Oke, baik Putri, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara praktis untuk menjaga hal yang utama tetap menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita? How to keep the main things. Coba, kalau ini saya mau nanya sama Koleo, coba Koleo, silakan. How to keep the main thing. How to keep the main thing. Bagaimana menjaga yang utama itu tetap menjadi yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada 3 hal yang perlu kita ingat. Hal yang terutama adalah Yesus sendiri. Gimana tuh ceritanya Koleo? Kan yang utamanya Yesus ya, Ci ya. Kedua firman. Ya, betul. Ya, gitu kan tadi urutannya. Iya, baca firman. Cara maintainnya berarti bikin mungkin kayak skala prioritas gitu ya, Ci ya. Yang utamanya tuh kita harus selalu ingat dalam menghadapi apapun di kehidupan kita ya, yang utama tuh yang pertama kita ingat dulu ke Tuhan. Terus kita juga harus menjalankan yang keduanya firman Tuhan. Yang ketiganya apa sih tadi? Yang utamanya itu sih, Ci. Jadi mau apapun yang kita hadapi ya, yang diutamain itu dulu, biar tujuannya agar kita lebih tenang terus bisa menghadapi apa yang sedang dihadapi gitu, Ci. Oke, siap. Thank you Koleo. Nah, ini yang ketiga, apakah pelayanan kita lahir dari relasi dengan Kristus atau justru malah menggeser Kristus? Ya, coba Kamelda, ini Kamelda ya. Silakan, Kamel. Kok aku, Ci? Hah? Silakan. Ada. Apakah pelayanan kita lahir dari relasi dengan Kristus atau justru menggesernya? Kadang-kadang ataupun sering, Ci, menggesernya, Ci. Gitu. Gimana Kadang banyak menggesernya, karena banyak, kalau kita nggak memungkiri lah, kadang-kadang memang saya sendiri pernah mengalami. Makanya ketika pelayanan saya tuh paling takut gitu ya. Kadang saya di jalan mau pergi pelayanan nih, saya bilang gini sama Tuhan, berdoa, Tuhan, kalau hari ini saya nggak layak, Tuhan jangan biarin saya sampai ke gereja, saya bilang kayak gitu, untuk melayani Engkau. Nah, sampai segitunya, Ci, karena kadang-kadang saya merasa nggak pantas, nggak layak, dan merasa bukan Tuhan gitu ininya, fokus utamanya gitu. Ya dari pikiran, dari perbuatan sehari-hari, sekuat apapun kita menjaga diri kita memang nggak akan kuat tanpa kita minta pertolongan dari Tuhan atau kekuatan dari Tuhan. Jadi memang setiap hari pelayanan itu sebenarnya setiap hari ya, pelayanan kita tuh setiap hari, nggak cuma di gereja aja. Cuman kalau ini kan mungkin konteksnya lagi ngomongin pelayanan di gereja ya, banyaknya memang kita atau saya kadang menggesernya gitu. Memang memang harus diakui ya, dengan cara kurang persiapan, tidak berelasi dengan Tuhan, kurang intim sama Tuhan, bahkan kurang membaca firman Tuhan. Jadi apakah pelayanan kita lahir dari relasi dengan Kristus atau justru menggesernya? Ya, justru menggesernya banyaknya, Ci. Dan ini yang selalu berproses setiap hari. Itu aja, Ci, dari aku, Ci.
Oke, thank you Kamel. Oh, cuman ngomong-ngomong soal layak ya, saya kemarin baca, bukan baca, dengar Billy Lantang ya, pendeta Billy Lantang ngomong gini, dan saya sih sedikit setuju ya sama statementnya dia. Dia tuh ngomongnya gini, harusnya tuh kita sudah jangan lagi berdoa tentang Tuhan layakkan kami atau layakkan saya untuk datang ke hadiratmu, untuk melayani Engkau, untuk apa? Ya itu sebenarnya ini ya sudut pandang ya. Cuman saya sedikit setuju dengan sudut pandang itu karena dia bilang gini, Tuhan sudah melayakkan kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jangan katakan lagi layakkan kami karena kita sudah layak, sudah Tuhan layakkan. Hanya yang kita perlu adalah kita minta kekuatan dari Tuhan. Jadi Tuhan berikan saya kekuatan dan berikan saya fokus yang benar sehingga pelayanan saya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk diri saya, dan juga berikan kekuatan supaya bisa melayani Tuhan, melayani jemaat dengan baik ya tentu saja dan menjadi berkat. Nah kadang-kadang kan miss sedikit ya atau kesalahan kecil bisa menjadi distraction pada saat kita melakukan pelayanan gitu. Nah itu aja sih. Nah waktu kemarin saya soal yang kata-kata layakan, cuman itu perspektif lah ya. Ada beberapa orang juga yang mengatakan ya nggak apa-apa, memang kita harus selalu minta atau bagaimana. Tapi saya setuju dengan apa kata-katanya Bila Lantang. Oke, thank you Kamel. Ya, sekarang yang nomor 4, yang terakhir, Maira bisa menjawab. Bisa, Bu. Bagaimana menjaga keseimbangan antara melayani dan bersekutu dengan Yesus? Menjaga keseimbangan antara melayani dan bersekutu. Mungkin perlu disiplin kali ya, Bu, dalam mengatur waktu. Jadi, ngelolain waktu mana yang untuk bersekutu, mana yang untuk melayani gitu. Jadi kita tuh enggak bertabrakan apa yang harus kita kerjakan. Terus kita tuh harus bisa lihat schedule kita gitu. Mana waktu pas kita melayani, mana waktu yang pas kita kosong benar, itu yang kita pakai untuk bersekutu gitu, Bu. Kalau hari Minggu. Terus kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin sisihkan waktu, bukan hanya untuk pas melakukan pekerjaan saja, tapi bersekutunya tuh harus ada gitu. Dengan cara mengatur waktu sih, Bu. Terus menurut kamu apa yang membuat kamu kesulitan dalam mengatur waktu? Hal yang membuat saya sulit untuk mengatur waktu. Kayaknya lebih suka mengabaikan waktu-waktu luang sih sebenarnya. Jadi kayak ini dalam konteks apa sih, Bu? Dalam konteks bersekutu dan melayani gitu ya? Atau dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat saya sulit untuk mengatur waktu bersekutu sama Tuhan tuh karena waktu-waktu luang tuh saya pakai untuk hal-hal yang penting gitu, Bu. Padahal di situ tuh waktunya sebenarnya bisa saya pakai untuk bersekutu sama Tuhan. Kayak tante misalnya. Tante kan ada sedikit waktu senggang, datang berdoa sama Tuhan, nyanyi, main gitar. Nah, kalau saya tuh enggak kayak gitu, Bu. Waktu senggang tuh dia pakai nonton, ngechat segala macem gitu. Jadi kayak yang waktu bersekutunya saya tuh punya target waktu bersekutu tuh malam hari. Tapi dah pada saat malam hari entah ketiduran lah, entah pusing sama yang lain gitu, Bu. Jadi ke distract sama itulah kehidupan duniawi yang menyenangkan. Jadi bersekutunya besok lagi gitu. Ya benar-benar, apalagi ada dracin-dracin yang suka mengganggu kita di IG ya. Terus tambah lagi bucin kan. Jadi kayak nantilah masih jam 9. Terus ngechat lagi. Oh, masih awal jam 10. Nanti sampai jam 11 sampai udah mau tidur. Bersekutunya besok lagi aja lah gitu, Bu. Sering kali aku kayak gitu. Ya benar-benar benar ya. Ya, tapi setuju sama Maira, berarti kita tetap harus menjaga keseimbangan dengan cara mengatur waktu ya. Manajemen waktu itu adalah sesuatu yang penting dan terkadang kita lupa untuk melakukannya, tapi itu adalah hal yang penting. Bagaimana kita mengatur waktu 24 jam kita dengan baik. Ya, kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita bisa mengatur hal-hal yang lain tentu saja ya, mengatur uang kita, mengatur apa hubungan kita dengan orang lain, mengatur karena hidup kita ini semua serba manajemen ya. Bagaimana kita memanage hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oke, terima kasih Maira. Penutup. Kesibukan itu wajar dan perlu, tetapi jangan sampai menggeser hal yang utama. Ya, yang perlu kita ingat hanya ada satu yang perlu, yaitu Yesus. Ya, so keep the main thing, the main thing.
tetap utamakan yang terutama. Ya, prioritaskan relasi pribadi dengan Kristus, maka semua pelayanan kita, semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita akan menemukan maknanya. Karena pusat hidup kita adalah Yesus dan makna hidup kita adalah Yesus. Tanpa Yesus, segala sesuatu yang kita lakukan nggak akan bermakna dan segala sesuatu yang kita lakukan nggak bisa jadi berkat. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Kak Maira untuk berdoa buat kita ya sebelum kita tutup Bible study kita pada malam hari. Silakan Kak Mai. Oke, baik Bu. Mari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami pelajari bersama-sama tentang Maria dan Marta. Biarlah Tuhan lewat Bible study malam hari ini, refleksinya boleh kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin hari semakin baik Tuhan dalam mengatur waktu untuk kami boleh melayani, untuk kami dapat bersekutu. Kami juga boleh terus disadarkan bagaimana waktu bersama dengan Tuhan itu merupakan waktu yang penting. Biarlah Tuhan semakin hari kehidupan kami boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus melakukan firman Tuhan. Engkau yang berkati kami semua, berkati Ibu Susan yang telah menyampaikan materi, biarlah Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat, tambahkan segala hal yang daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan di minggu depan kami juga boleh dapat belajar bersama-sama kembali. Berkati untuk Koleo, Kamelda, Putri, Ko Yupi, Ko Philip, Om Yosua, bahkan Maira juga Tuhan. Dan berkati aktivitas kami, istirahat kami pada malam hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Makasih semuanya. God bless. Sampai ketemu minggu depan ya.